kita mengaturkan terima kasih yang sebesar dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini itu banyak kejadian yang luar biasa. Kenapa banyak ya? Kita tahu semua, seharusnya jadwal sidang itu adalah pagi hari jam 9 seperti biasa. Tapi karena kemarin diputuskan karena ada sidang yang lain termasuk juga ternyata ruangan tadi juga dipakai, ada kasus yang sangat heboh, kasus yang terjadi di Kalibata dengan korban dari teman-teman dari Mata Elang tadi dengan polisi tadi cukup ramai. Saya yang datang jam 1 di sini tadi, saya sudah balik lagi jam 1, ternyata belum dimulai, baru dimulai setengah 2. Nah itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi kami ya, karena saya, Bang Refli, juga Mbak Aya tadi ya, Bu Soraya tadi juga sempat kita memberikan penguatan dan membersamai Dr. Tifausia Tiasuma yang hari ini mendengarkan dakwaan untuk pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya tidak akan komentar tentang dakwaannya Dr. Tifa ya, karena itu nanti tugas dari kuasa hukum masing-masing. Tetapi saya sangat senyum mendengar dakwaannya Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah ketika di sini saya berkali-kali juga senyum karena ini telak ya. Sebenarnya ini telak ya. Karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi ya Pak Aristo Pangaribuan itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan itu salah ketik ya, nggak bisa salah ketik ya, cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah pasti belakangnya juga salah, dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, ada Pak Yasena juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Ya. Dan yang jelas, global dari itu semua, sebenarnya tadi coba ditanyakan oleh Mas Refli dan juga Mas Gafur. Sidang pra-peradilan ini berjalan dan menunda pokok perkara aslinya. Pokok perkara utamanya, kalau dia tertunda, itu berarti menggunakan KUHP baru. Kalau menggunakan KUHP lama, pra-peradilan lah yang kemudian disuruh ditabrak berhenti, langsung jalan. Nah ini jelas. Makanya dengan adanya konsekuensi dari KUHP yang baru ya. Nah saya kemudian menyatakan sekali lagi terima kasih ya, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Hanya kita tunggu nanti insya Allah ya Pak Hakim Tunggal itu benar-benar menggunakan rasio dan menggunakan akal pikiran yang insya Allah kita doakan semoga beliau benar-benar clean ya dalam menyusun putusan yang nanti insya Allah akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli yang akan datang. 7 Juli ya yang akan datang. Jadi saya kira itu, dan tadi ketika saya mendampingi Dr. Tifa ya insya Allah apa yang disampaikan Dr. Tifa itu juga benar-benar bisa lancar ya, karena sesuai dengan gambarnya Dr. Tifa di sini. Nah, ya ini membedah otak. Ya, membedah otak. Nah, ada dong. Ini tadi saya pakai untuk apresiasi saya terhadap Dr. Tifa. Ya, dan juga sekali lagi terhadap semuanya. Membedah otak. Oh, membedah otak. Ini juga Tifa. Ini kok nggak pakai jilbab ya? Lah ya, waktu dulu. Wah. Itu ya, teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Ada lagi tambahan? Apa? Boleh penekanan Pak Komar kan udah menanggapi terkait yang adanya perbedaan pendapat antara Pak Kozin. Enggak. Insya Allah tidak ada perbedaan. Itu dinamika itu biasa. Ya, saya nanti akan jawab di kanal YouTube yang sama dengan Bang Kosin ketika menyampaikannya. Nanti sore akan saya jawab dan clear. Insya Allah semua beres dan tetap ya sidang saya itu akan tetap dalam koordinasi Tokham. Ya, itu clear ya. Dan nanti yang akan bergabung berkoordinasi lagi ya saja, nggak apa-apa. Biasa suatu klien itu didampingi sampai dengan 1000 pengacara nggak apa-apa. Tapi kan tetap ada leadernya, itu aja. Jadi leadernya itu yang nanti akan kemudian yang sudah mendampingi. Dan Tokham itu adalah memang yang sudah mendampingi saya semenjak tahun 2022. Jadi bukan bentukan Mas Refli ya. Salah, jangan saling menyalahkan. Saya juga berpesan ya, teman-teman di sini tidak usah lah saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Enggak ya? Menyalahkan. Jangan menyalahkan kami ya gitu, jangan menyalahkan kita. Kalau Jadi saling menyalahkan tuh kan berarti double ya? Enggak ada vice versa. Jadi enggak ada apa-apa, itu dinamika biasa. Kalau dalam film G30 SPKI, wah yang sama itu kata Bung Karno, lumrah dalam satu revolusi. Ini sebutir zara yang ada dalam publik ini.
lumrah ya. Oke, terima kasih. Makasih kawan-kawan semua, kita sudah melampaui sidang sebelum kesimpulan. Kesimpulan nggak ada sidang, cuma kita serahkan saja. Jadi bisa dikatakan ini akhir dari sidang pra peradilan. Apakah nanti akan ada pra peradilan yang lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tadi kita sangat senang ya, karena paling tidak bisa menjebak ya, bisa menjebak ahli dari sana. Dalam tanda kutip. Menjebak itu di bagian mana, Bang? Ya, nanti ya kita jelaskan. Jadi gini, perdebatan mengenai KUHP lama dan KUHP baru itu perdebatan yang tidak selesai. Kami dari awal standing mengatakan yang harusnya digunakan adalah KUHP yang baru. Kenapa? Karena proses penyidikan bagi kami itu sudah selesai, yaitu ketika berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tindakan setelah itu ada tindakan tambahan untuk misalnya menyerahkan berkas-berkas dan kemudian melimpahkan termasuk juga para tersangka. Itu bukan bagian dari penyidikan lagi menurut kami. Karena bukan bagian penyidikan lagi, maka harusnya menggunakan KUHP yang baru. Ketika kemudian pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya mengatakan menggunakan KUHP yang lama, bagi kami salah. Dan ini didukung oleh fakta yang tidak terbantahkan sesungguhnya, bahwa sebagai contoh adalah surat penangkapan dan surat penahanan. Surat penangkapan dan penahanan mereka yang dikeluarkan oleh penyidik itu menyertakan pasal-pasal dalam KUHP yang baru semua. Bahkan mungkin dalam satu surat penangkapan dan penahanan itu ada kira-kira 7-8 pasal. Memang pasal transisi dicantumkan, tetapi masalahnya adalah dia sama sekali tidak mencantumkan pasal dari KUHP yang lama. Nah, itu artinya dia sendiri mengakui bahwa itu adalah KUHP yang baru sesungguhnya yang harus digunakan. Dan kalau misalnya dia berpandangan bahwa yang harus digunakan KUHP lama, begitu ya pandangan dari Polda Metro dan ahli, maka surat penangkapan dan penahanan itu cacat formil. Yes, clear. Clear, cacat formil. Jadi menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan ini, seperti maju kena mundur kena. Menggunakan KUHP baru mereka harusnya kalah, menggunakan KUHP lama mereka harusnya kalah juga. Ya, itu yang paling penting. Dan tambahan fakta lagi adalah ketika pra peradilan ini dilaksanakan, sudah terjadi pelimpahan berkas perkara pokok sesungguhnya. Kalau dalam rezim KUHP yang lama itu perkara pra peradilannya berhenti. Ini buktinya tidak jalan terus. Itu artinya secara sadar hakim pun sudah mempraktikkan KUHP yang lama. Jadi KUHP yang baru itu, KUHP yang lama itu berhenti ketika penyidikan selesai. Itu saja. Penyidikan selesai kapan? Yaitu ketika berkas dinyatakan lengkap atau P21. Jadi tindakan setelah berkas dinyatakan lengkap P21 itu bukan tindakan penyidikan, tapi tindakan tambahan dalam hal ini pemberian berkas. Sama dengan orang mengatakan, kemarin siapa yang mengatakan? Antara produksi dan delivery. Ya. Ketika kita, Mas Roy ya? Bukan ya Pak Didit. Oh Pak Didit. Ya, ahli. Jadi kalau kita memproduksi barangnya sudah jadi, lalu pemesannya kan membutuhkan delivery kan? Pertanyaannya adalah delivery itu apakah tindakan produksi? Bukan. Itu tindakan tambahan setelah produksi. Sama seperti ketika proses penyidikan. Ketika berkas sudah dinyatakan lengkap P21, selesai proses penyidikan. Nah sekarang tinggal delivery-nya. Delivery-nya adalah delivery berkas, delivery barang bukti, dan delivery tersangka. Karena itu menurut saya ini telak. Ya, mudah-mudahan hakim menangkap ini secara clear, karena kita lihat hakimnya sangat mengerti, sangat pandai, dan bisa mengkonstruksikan kasus dengan baik. Itu yang ingin saya tambahkan. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya tadi juga sempat berdebat soal adanya kesalahan dan juga adanya cacat formil, nah itu tadi apa yang dijadikan sorotan di situ, Bang? Ya justru itu. Jadi mereka mengatakan bahwa tindakan yang mereka akan mengatakan tindakan penyidikan mereka, tindakan penangkapan dan penahanan itu menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi di dalam suratnya sendiri mereka menggunakan KUHP baru, Undang-Undang 20 2025, dan mereka deny itu. Kalau mereka deny itu, ya kan, mereka mengatakan maksud kami adalah KUHP yang lama, maka surat itu cacat formil.
Kalau kita bicara formil dan material dalam sebuah tindakan hukum, kalau dia formilnya salah, maka materialnya nggak perlu diperiksa lagi. Artinya telak ini, artinya materialnya sudah pasti salah karena formilnya salah. Nah, artinya bahwa penahanan, penangkapan itu bisa dikatakan ilegal, tidak absah, tidak sah, dan karena itu harus dibatalkan. Itu maknanya. Ada lagi? Kalau dari Mas Roy sendiri seperti apa persidangan? Oh, enggak, aduh. Ini ada Gafur dulu. Mas Gafur dulu ya. Oke. Mas Gafur dulu. Saya nanti. Jadi ada satu poin penting dari rangkaian persidangan hari ini. Ganti. Ya, Mas Roy izin ya. Siap, harus. Ada satu poin penting dari rangkaian persidangan hari ini, yaitu adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya secara tegas dan clear mengatakan bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Dan kalau dia cacat formil, maka berdasarkan pasal 77 KUHP lama, yaitu pra-peradilan, maupun pasal 158 KUHP yang baru terkait kewenangan pra-peradilan, maka ketika upaya penangkapan penahanan diterbitkan dengan menggunakan surat yang cacat formil, maka disitulah kewenangan hakim tunggal pra-peradilan untuk menyatakan bahwa upaya paksa berupa penangkapan penahanan tersebut tidak sah. Karena objek pra-peradilan itu yang diuji bukan materialnya, tapi yang diuji adalah aspek formilnya. Kan sah tidaknya, bukan benar atau tidaknya. Kalau benar ya mereka merasa benar. Tapi kalau sah tidaknya, berarti itu aspeknya aspek formil. Dan tadi ahli mengatakan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Saya kira dengan ahli justru yang dihadirkan dari Polda Metro Jaya mengatakan cacat formil, berarti sebenarnya sudah kelihatan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan pra-peradilan kami, insya Allah, karena surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tersebut telah cacat formil, dianggap tidak sah secara hukum acara pidana. Itu aja dari saya. Oke. Bang. Ya, oke, dari saya, ya sekali lagi